Mick Valentois Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin dari Spiritus. Dan hari ini saya mereview the one and only Medieval Spawn ya. Ini adalah keluaran McFarlane terbaru dari seri Spawn-nya, yaitu Medieval Spawn. Jadi singkat cerita teman-teman, Medieval Spawn ini adalah Spawn dari abad pertengahan, yaitu abad ke-8, dimana memang pakaiannya masih ada di era medieval, tapi tentunya dengan sentuhan Spawn ala McFarlane dengan banyak menggunakan elemen-elemen tengkorak dan rantai. Nah, ini sendiri teman-teman adalah medieval Spawn generasi kedua kalau dari cerita ya, karena medieval generasi pertama itu udah mati dibunuh oleh seorang malaikat atau angel bernama Angela. Nah, teman-teman, inilah figurnya. Jadi ketika teman-teman membeli figur ini, teman-teman akan mendapatkan figur ya, 1 dan 2 semacam senjata. Sekarang langsung saja mari kita buka. Singkat cerita teman-teman, figur ini itu sebelumnya itu ada di dalam rencananya ya. Sebelum ini keluar tuh rencananya tuh figur ini tuh akan dibuat tapi dalam bentuk Kickstarter, dimana figur yang dibuat di bentuk Kickstarter itu akan dibuat lebih detail dan premium, dan hanya orang-orang yang mengikuti penggalangan dana di Kickstarter yang hanya bisa mendapatkannya ya. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba banyak orang kaget karena figur ini dikeluarkan tanpa ada aba-aba, blar gitu. Langsung dikeluarkan di lini Spawn seperti biasa, tidak melalui Kickstarter seperti yang direncanakan. Ya, kita tidak pernah tahu teman-teman apa yang menjadi alasan McFarlane mengeluarkan ini dalam bentukan yang standar. Tetapi buat saya pribadi sih, saya sih tidak masalah ya, karena saya juga tidak mengikuti yang versi Kickstarter. Dan kalau misalnya saya ngikutin akan sangat-sangat mahal sekali. Ini teman-teman figurnya ya. Sekarang kita coba pecahin, kita ambil dikit. Oke. Ini saya coba gunting-gunting dulu unboxing teman-teman. Jadi dalam membuat video ini teman-teman, saya sih tidak terlalu suka membuat video yang terlalu banyak editing, karena saya ingin membantu teman-teman untuk menyaksikan proses unboxing ya. Karena saya yakin tidak semua bisa membeli figur McFarlane. Pertama ya, yaitu tidak semuanya masuk. Kedua, mahal, sehingga saya sendiri memutuskan untuk mengkurasi figur-figur yang saya beli. Karena kalau kita ikutin semua teman-teman nggak ada habisnya sih. Tapi kalau kita beli yang menurut kita bagus ya, itu ideal ya. Karena kadang ketika dia menjadi mahal itu udah bikin kita males. Apalagi dia sekali keluar itu banyak banget. Oke, sebentar. Oke. Ups, tangannya masih nyangkut. Oke. Nah, teman-teman, inilah figur medieval Spawn ya, yang teman-teman bisa saksikan di video ini. Memang untuk unboxing sedikit lama ya, karena memang plastiknya dan kunciannya banyak sekali. Dan langsung saja teman-teman kita review secara figur. Ini figur kalau teman-teman menyukai dengan elemen prajurit-prajurit klasik Eropa, maka ini adalah salah satu dari beberapa figur yang McFarlane keluarkan dengan bertemakan prajurit atau kesatria di Eropa ya. Nah, teman-teman lihat ya, figur ini menarik ya, karena memang secara detailnya tidak bisa dipungkiri McFarlane merupakan figur creator dengan pemberian detail yang sangat-sangat menarik dan banyak seperti figur ini teman-teman. Cuman memang keunggulan McFarlane dulu yang orang sukai adalah dia itu sangat memberikan banyak sekali detail-detail warna yang tidak dimiliki oleh figur pada umumnya, sehingga figurnya itu menjadi barang koleksi yang sangat-sangat berharga. Tapi teman-teman, karena sekarang McFarlane itu lebih masuk ke pasar massal ya, dan di sini dia juga, kita lihat ya, tidak semua figur McFarlane itu diwarnai dengan detail ya. Tapi untungnya dengan adanya detail-detail pada armor ini udah membantu
pewarna sederhananya menjadi oke banget teman-teman ya. Nah teman-teman di sini kalau teman-teman lihat, cara McFarlane untuk mewarnai figur itu ada dua macam. Pertama dicat ya, seperti ini dicat nih. Dan yang kedua itu dia mengcasting warnanya dalam beberapa parts, terus ketika dia disabungin tinggal ditempelin aja kayak gini teman-teman. Ini bukan cat ya, ini adalah warna bahannya dan ini ada lubang teman-teman. Ya ini ada lubang, jadi ini dimasukin aja gitu sama si McFarlane sehingga kesannya dicat tapi padahal bukan dicat. Nah cuman memang sayangnya tidak semua partsnya bisa dibegituin ya kayak gini teman-teman. Ini harusnya dia berwarna merah, tapi yang di sini warnanya apa? Warna silver aja kan? Nah kalau kita lihat dari contohnya ya teman-teman, sebenarnya banyak banget parts yang tidak diwarnai sayangnya. Di sini dicat, di sini enggak gitu. Jadi di bagian kaki ke bawah itu dia banyak yang ditinggalkan catnya. Nah memang makanya teman-teman ada yang tidak suka tapi juga ada yang suka. Cuman buat teman-teman yang pengen nyoba untuk merepaint, yang suka ngecat ya, maka dan teman-teman kalau memang suka ngecat, maka ini figur merupakan kanvas yang sangat bagus. Oke, sekarang langsung saja kita review figurnya. Untuk kepala teman-teman, dia bisa jongkok, dia bisa menghadap ke bawah, dan dia juga bisa menghadap ke atas, ke kiri dan ke kanan seperti biasa ya. Ini teman-teman lihat ya detailnya ya, ini ada kayak strap kulit gitu untuk ditempelkan pada kepala, betul-betul referensinya seperti knight pada zaman medieval. Terus teman-teman di sini ya, untuk bahu walaupun dengan armor sebesar ini, dia tetap masih bisa bergerak dengan luas ya, hanya saja dia tidak bisa T-pose kecuali teman-teman kayak gini teman-teman. Nah tapi itu pun dia tidak bisa terlalu lebar karena tertahan oleh armornya, plating itu sendiri. Terus kalau kita lihat secara badan, ini juga teman-teman artikulasi juga bagus ya. Tidak kaku, dia bisa menunduk, dan dia juga bisa mengerak seperti ini. Terus untuk kaki tentunya dia tidak bisa split, tapi di sini kaki dia menggunakan double hinge ya, seperti tangan juga. Jadi untuk posing-posing tertentu tuh sangat bisa maksimal. Dan juga teman-teman ini juga ada jubahnya. Nah memang tapi yang disayangkan lah jubah ini ya, harusnya tengkoraknya ini ada di bagian depan. Tapi mungkin untuk alasan mobility atau alasan keluasan gerak, dia ditaruh di belakang teman-teman. Dan saya memang melihat beberapa custom artis dan painter itu memindahkan tengkorak ini ke bagian depan ya, sehingga lebih akurasi. Dan sebagai gantinya maka jubahnya ini mereka buat itu dari kain, bukan dari plastik seperti ini ya. Nah jadi kalau misalnya ini teman-teman mau pindah ke depan, maka pada akhirnya sih ya akan susah ya, karena ini akhirnya nggak akan bisa kepakai. Jadi ya saya sendiri galau nih teman-teman. Nah sekarang ini ada dua senjata ya. Pertama senjata pedang. Jadi pedang ini ada sculptingan rune gini teman-teman, seperti kayak rune-rune pada elemen-elemen Lord of the Ring gitu ya, kayak rune elf gitu. Jadi kalau di komiknya sendiri, medieval spawn ini sosoknya sebenarnya adalah sosok seperti kayak anak muda gitu, yang dia bisa berubah ketika dia menggunakan helm dari si medieval spawn yang pertama itu ya. Nah medieval spawn sendiri merupakan spawn yang baik karena dia tidak menggunakan kemampuannya untuk berbuat jahat seperti spawn pada umumnya. Jadi dia juga bersama dengan Spawn, terus si Spawn membentuk grup bernama Scourge, di mana mereka di situ bersama-sama untuk menggagalkan kebangkitan suatu kuasa jahat teman-teman. Nah inilah teman-teman medieval Spawn, dan saya yakin sih bisa jadi kemungkinan ya figur ini akan rilis untuk kedua kalinya dengan aksesoris yang lebih lengkap. Biasa lah ya teman-teman McFarlane ya. Nah, ini adalah figur medieval Spawn, dan ketika dia rilis ulang dengan figur yang lebih lengkap, saya yakin yang bikin lengkap itu adalah senjatanya teman-teman, karena ini mungkin kurang satu senjata lagi dan juga kurang perisai. Medieval Spawn tanpa perisai itu ibarat nasi tanpa goreng ya, cuma nasi doang tidak digoreng, tidak enak, hambar. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja review dari saya. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kalau teman-teman suka, silahkan di-share, komen, like sebanyak-banyaknya.
Semoga saya bisa tembus 1000 dan saya bisa duitin ya. Walaupun mungkin tidak banyak AdSense-nya, tapi akan membantu untuk saya mereview video-video berikutnya. Karena kalau tidak ya saya akan jarang upload teman-teman, mohon maaf sekali. Tapi ketika saya upload pun artinya itu adalah figur yang secara bentukan saya suka, secara sculpting, desain, dan warna. Oke, kalau kita misalnya kasih ini skor ya, saya bisa dibilang secara artikulasi ini skornya itu 7. Secara detail ini skornya itu 8. Dan secara presentasi keseluruhan ya, skornya ini 8,5 dari 10. Nah, jadi kalau teman-teman pengen beli ya PO atau beli yang udah ada di Tokped tapi harganya pasti udah naik ya, karena saya beli ini PO dan belum ada hilalnya kapan ini masuk Toys Kingdom. Ops, nyebutin merek nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau cari juga di situ juga ada kok yang diskon 50% ya. Oke, thank you banget teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Oke, goodbye.